Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan IF21. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, karena saya ada agenda siang ini jam 10 sampai sore barangkali tidak bisa diprediksi. Jadi untuk pertemuan sesi pagi dan siang saya gabungkan jadi satu kelas ya, Google Meet. Kemungkinan Bu Ayu juga sama, karena saya kegiatannya bareng sama Bu Ayu. Jadi jam 9 rencananya Bu Ayu yang masuk gitu ya. Jadi saya jam 8 sampai jam 9, jam 9 Bu Ayu sampai jam 10 gitu. Untuk yang kelas malam tetap ya, nanti saya masuk online. Baik, hari ini kita melanjutkan materi pembahasan untuk pemrograman web, yaitu tentang blok, kelas, dan JavaScript ya. Oke, sebelumnya saya ingin cek dulu tugas 4. Wah, kembali terjadi penurunan ya. Tugas 4 dari 218 peserta hanya 94 yang mengirimkan. Kenapa? Ada yang belum dipahami? Ada yang mau tanyakan dulu? Untuk tugas 4 tentang apa kemarin? Image, tabel, dan list. Ada yang belum paham? Halo? Atau sudah paham semua? Izin menjawab Pak, Ya, mungkin silahkan. yang A itu Pak, yang kasus A itu Pak, Kasus yang A. yang A itu mungkin masih belum paham Pak. Oh, yang A ini itu terkait dengan materi image. Makanya perintahnya tampilkan gambar dan nama lokasi wisata. Jadi, kalian hanya cukup membuat halaman web. Halaman yang pertama ya. Misalkan, saya buka dulu. Nah, contoh ya. Ini lokasi, anggaplah ini lokasi wisata gitu, ini beranda gitu ya. Jadi halaman pertama perintahnya hanya menampilkan berbagai tempat wisata di daerah Anda, bebas ya. Apa saja contohnya, kemudian tampilkan gambar dan nama lokasi wisatanya. Contoh ini yang pertama, namanya apa. Jadi ini hanya latihan untuk menampilkan gambar gitu ya. Ini contoh yang pertama. Ini namanya misalkan gitu ya. Bendungan Walahar. Atau apapun itu gitu ya. Hanya contoh saja ini. Ini Bendungan Walahar. Mau dibikin pakai tabel, silahkan biar rapi gitu ya. Nah, ini gambarnya Bendungan Walahar. Kemudian ada sedikit deskripsi di bawahnya gitu ya. Silahkan. Ini
hanya untuk latihan menampilkan gambar gitu ya. Kemudian yang kedua, pantai Samudra Baru misalkan gitu ya. Dan seterusnya, contoh aja nih ya. Nah, misalkan kayak gini contohnya. Jadi tampilkan 3 objek wisata, ada gambarnya, kemudian tambahkan namanya. Jadi tugas ini untuk membantu saya memastikan bahwa rekan-rekan sudah tahu cara menampilkan image gitu. Sedangkan yang kedua, daftar harga, tampilkan tabel harga untuk tiap lokasi wisata gitu ya. Maka ada menu yang kedua. Daftar harga misalkan di sini. Anggaplah ini nggak ada gambarnya ya. Ya kita tinggal sesuaikan saja. Ini namanya adalah konten ya. Misalkan nomor, NIM, lokasi wisata gitu ya. Lokasi wisata, harga nomor 1, Walahar. Rp5.000 per orang, contoh doang ini mah ya. 2.000 per kendaraan. Misalkan ya. Nah, gitu. Dan seterusnya. Soal nomor 2, ini untuk memastikan sebagai latihan dan memastikan saya bahwa mahasiswa sudah bisa menerapkan tabel dalam halaman web. Gitu. Paham nggak? Atau masih belum paham? Baik Pak, sudah paham Pak. Paham ya? Iya. Oke, kalau sudah Coba. paham, bagi yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan ya. Segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda ya. Karena semakin ditunda, lupa nanti nggak mengerjakan. Akhirnya nilainya kosong. Lebih baik terlambat mengerjakan, ada nilainya, meskipun saya kurangi poinnya, daripada tidak mengerjakan sama sekali. Gitu ya. Oke, ada yang lagi mau tanyakan sebelum saya lanjutkan untuk materi hari ini? Gak susah kok tugasnya. Tugas yang saya berikan tuh semuanya gampang. Asal kalian mengikuti gitu ya. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, ada yang raise hand bukan nih? Silakan Muhammad Ihsan. Izin bertanya Pak, Iya. saya masih bingung buat Mm-mm. yang tabel itu, Mm-mm. cara biar fullnya itu di mana ya Pak? Full apa tuh? Ngaturnya, full tabelnya jadi kayak full layar gitu. Kan aku, ya. Nah, kalau ini saya udah pakai CSS. Ini sudah dikasih width-nya 100%. Ya. Nih. Width-nya Sebentar 100%. Pak, saya SS dulu. Hanya Baik Pak, menambahkan terima kasih. atribut width 100% ya. Jadi, karena di setting width 100%, dia akan mengikuti layar. Kalau kita setting angkanya pixel, dia akan menyesuaikan pixelnya. Kayak gini mah tuh cari di internet ya banyak. Gak harus nunggu kelas perkuliahan. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Muhammad Ihsan ya. Ada lagi? Tadi 2 orang yang raise hand. Muhajir. Apa sih? Muhammad Hafiz. Apa?
suara saya ada. Ada. Ini Pak, kalau misalkan buat image-nya itu Mm-mm. size-nya ada maksimalnya atau enggak Pak? Soalnya saya semalam tuh masukin image yang size-nya lebih dari 100 KB itu enggak ada Pak. 100 KB. Iya, Maksudnya file size-nya. iya file size-nya. Nggak masalah sih kalau file size. Enggak masalah Pak. Tapi semalam saya masukin enggak masuk. Tapi yang sebelum-sebelumnya yang di bawah berapa? 100 KB itu pada masuk semua. Nggak ada masalah. Ya, Apa size-nya nggak masalah. Kalau size nggak masalah ya, kalau ukuran filenya ya nggak masalah harusnya. ya Pak. Coba dicek lagi scriptnya sama file tipenya biasanya. Baik Pak. Itu Makasih. AL, ya cek aja ALT alternatif teksnya muncul nggak gitu ya. Oke, Baik, gitu Pak. lagi ya, nggak ada masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Gak apa-apa bertanya aja, justru saya senang kalau diskusi artinya mengerjakan, jadi ada masalah. Bintang, silakan Bintang. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk mengatur size setiap kolomnya gimana ya, Pak? Size setiap Kolom. kolom apa? Misalnya kan ada kolom A sama kolom B gitu, Pak. Saya pengennya kolom A lebih kecil, kolom B lebih besar gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Kalau untuk apa, tabel bukan? Iya, untuk tabel, Pak. Kayak lokasi wisata gitu, Pak. Tuh harga lebih besar, lokasi wisata lebih kecil. Itu menyesuaikan, kalau harga, itu kan dia disetting 100% ya. Iya. Dia akan menyesuaikan sendiri dengan layarnya, dia responsible tabel ini udah disetting. Tapi kalau nggak pakai Kalau aturan, dia akan menyesuaikan teksnya gitu. Sesuai dengan teks apa? Teks yang ada. Kalau tabel disetting responsif, jangan disetting kolomnya ya kalau bikin tabel. Nanti kalau kamu setting kolom panjangnya, kalau ada teks panjang jadi kepotong. Jadi kalau tabel biarkan jangan disetting panjangnya, disetting persen aja. Jadi nanti setiap kolom akan menyesuaikan persentasenya masing-masing. baik, Pak, terima kasih. Oke, jangan setting kolom ya. Ini pelajaran Iya, Pak. juga. Kalau setting kolom, nanti teksnya panjang kepotong. Mending setting persentase. Jadi biarkan si tabelnya responsif. Dia menyesuaikan isi dari tabelnya. Gitu. Ada lagi? Nah, ternyata banyak pertanyaan kan? Nah, coba dari kemarin. Ada? Oke, mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut materi hari ini tentang blok, kelas, dan JavaScript. Nah, ini sudah menginjak lagi ya. Jadi, setiap hari, setiap pertemuan, itu saya naikkan sedikit-sedikit materinya. Jadi, kalau materi sebelumnya ketinggalan, entah karena bekerja atau sakit dan lain sebagainya, berhalangan hadir di kelas atau online, silakan lihat materinya. Lihat videonya yang sudah saya share di e-learning. Jadi videonya sengaja saya share itu buat nge-refresh barangkali ada yang saat online itu ketiduran gitu ya. Jadi bisa lihat lagi videonya gitu ya, materinya. Jadi silakan dilihat lagi video materinya. Dan kerjakan latihannya. Tujuan mengerjakan latihan itu ya untuk memastikan bahwa kita sudah paham. Agar saat kita pindah ke materi selanjutnya, kita bisa ngikutin gitu ya, bisa dihubungkan. Karena setiap materi ke materi, saya sudah buat itu saling terkait, berhubungan gitu. Hari ini kita akan bahas tentang blok, kelas, dan JavaScript. Yang pertama, apa itu blok? Nah, setiap elemen HTML memiliki nilai tampilan default tergantung pada jenis elemennya. Nilai tampilan default untuk sebagian besar elemen adalah blok atau inline. Jadi ingat ya, setiap tampilan default sebuah elemen itu ada blok atau inline. Yang pertama, blok level elemen. Jadi ada sebuah elemen atau elemen itu levelnya blok. Blok level elemen selalu dimulai pada baris baru dan menghabiskan lebar penuh yang tersedia, membentang dari kiri ke kanan sejauh mungkin. Contoh blok level elemen yang sudah kita gunakan itu heading. Heading, kemudian ada paragraf, form gitu ya. Jadi saat kita memanggil sebuah
script heading contoh. Tadi di sini saya panggil heading 2, H2 gitu ya, Bendungan Walahar. Maka H2 ini dia memakan atau ngeblok satu baris itu. Jadi heading 2 ini, nah dia ngeblok dari sini sampai ke sini, sampai ke ujung. Dia makan baris gitu ya, makan blok. Kalau kita menuliskan teks gitu ya, di luar heading 2 ini gitu ya, teks, dia akan ditampilkan di bawahnya. Dia tidak akan ditampilkan diteruskan gitu. Dia akan tampilkan ke bawah karena dia ngeblok gitu. Pun sama dengan paragraf. Kecuali kita tuliskannya di dalam headingnya, ya maka dia akan masuk gitu ya. Nah ini sebenarnya teks gitu ya, yang saya tambahkan. Selama masih dalam headingnya dia masuk ke bloknya. Cuma ketika saya menuliskan di luar, dia nggak akan ditampilkan di sampingnya, dia akan tampilkan di bawahnya atau di atasnya. Artinya H2 ini ngeblok. Sama dengan ini nih, Bendungan Walahar, dia pun ngeblok. Kalau kita sudah menambahkan sebuah paragraf, dia ngeblok dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, yang paling banyak kalian lihat kalau misalkan pakai framework atau template, itu ada namanya div. Ya. Kalian sudah belajar Bootstrap kan, atau mungkin sudah pernah pakai Bootstrap. Itu untuk penggunaan blok itu banyak menggunakan div, blok div ini gitu ya. Contoh lah, mudah-mudahan ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, nah dia menggunakan div. Ini kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa div ini banyak digunakan. Dia buat ngeblok sebuah halaman gitu ya, elemen. Jadi ngaturnya enak. Oke, baik lagi. Atau kalian lihat di yang lain itu pakai banyak menggunakan div. Di W3 School misalkan. Nah, ini pun pakai div ya, banyak ya. Bikin div. Ini dia ngeblok di sini. Ngeblok lagi di sini. Ngeblok lagi di sini gitu ya. Nah, dia bikin blok. Nah, itu penggunaannya, blok level elemen. Oke. Maksudnya apa blok level elemen? Tadi ya. Yang kedua ada inline level elemen. Jadi ada blok, ada inline. Bedanya dengan blok, kalau inline elemen tidak dimulai pada baris baru dan hanya membutuhkan lebar sebanyak yang diperlukan. Contoh inline level elemen, link anchor untuk membuat link ya. Untuk membuat link hanya teks tertentu saja yang kita gunakan untuk membuat link. Maka hanya inline, hanya line itu saja, gak ngeblok satu baris halaman gitu ya. Dia hanya menggunakan line tertentu. Kemudian image pun sama. Dan yang paling banyak digunakan selanjutnya adalah span, text span. Jadi ini pun akan kalian sering lihat di framework, khususnya gitu di template-template. Ada div dan span, itu yang paling banyak digunakan untuk membuat block dan inline elemen gitu ya. Oke, ini terlalu. Nah, ini contoh div elemen. Elemen div sering digunakan sebagai container atau wadah oleh elemen HTML lainnya. Jadi si div dan span ini hanya dipakai buat wadah doang gitu ya. Jika digunakan dalam CSS, elemen div dapat digunakan untuk membuat style block konten. Contoh di sini ada apa? Ada beberapa teks ya. Ada heading, ada paragraf,
ada paragraf, ada 3 paragraf, tapi yang 3 line ini dia diblok, sedangkan yang satunya terpisah. Maka style background ini hanya berlaku untuk elemen-elemen yang ada di dalam blok div ini. Di luar blok dia tidak terpengaruh gitu. Kenapa perlu div gitu ya? Padahal kalau mau ini kenapa nggak di elemen saja? Jadi kalau kita menambahkan atribut ini di dalam sebuah elemen, contohnya di dalam P atau di dalam H gitu ya, atau yang lainnya, kemudian kita tambahkan inline, maka teks ini akan mengikuti sifat dari tagnya. Sedangkan div ini dia tidak punya sifat apapun tagnya gitu ya. Contoh kalau H2 dia akan besar dan bold. Kalau P dia akan memberikan spacing gitu ya ke teks yang lain. Kalau I dia akan jadi miring, B jadi bold. Nah, kalau div, kenapa menggunakan div? Karena div tidak akan memberikan efek apapun ke dalam sebuah teks. Makanya gunakan div untuk ngeblok gitu ya. Nah, kita bisa coba. Oke, di sini itu contoh udah. Oke, kita implementasikan di sini aja nih. Contoh tadi kita sudah punya apa? Di sini ya. Ini sudah ada yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Nah, kita bisa gunakan div untuk memisahkan dua tempat wisata ini gitu ya. Div. Ini kita agak menjolokkan sedikit. Kalau ngoding harus rapi ya. Ini nggak rapi karena dipakai latihan berbagai macam materi. Jadi agak ketumpuk-tumpuk. Hapus ya. Nah, kalau kita ngeblok seperti ini, gitu ya, bikin dua div seperti ini, karena tadi ya div itu nggak ada pengaruhnya, jadi nggak ada yang berubah gitu di sini. Sampai kita misalkan tambahkan di sini CSS gitu ya. Contohnya kita kasih background color sama color. Kita bisa tambahkan di div style ini. Style, background color, background colornya misalkan blue gitu ya, yang simpel aja. Kemudian colornya nggak usah pakai gitu lah, gini aja udah. Kemudian yang ini blok yang kedua, itu aja dulu, satu dulu, atas dulu. Nah, kita bisa lihat ketika kita tambahkan blok gitu ya, maka tadi kita tambahkan style color warna biru, maka yang berubah menjadi warna biru hanya elemen yang kita masukkan ke dalam blok. Tadi yang kita masukkan ke dalam blok yang pertama adalah bendungan Malahar, gambar, dan keterangannya. Sekarang ini kita tambahkan lagi di blok yang kedua, background, dia nggak mau ya, background colornya misalkan kita ganti warnanya green gitu ya. Nah, maka kita sudah punya dua blok nih, yang satu biru, satu hijau. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, itu untuk blok level elemen contohnya. Bisa dipahami nggak fungsinya gitu ya? Tadi kalau nggak pakai blok, kita nggak kelihatan bedanya. Dengan adanya blok bisa membantu kita untuk memisahkan dua hal yang berbeda ini.
Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan dulu? Halo? Paham? Tes? Halo? Masih pada tidur apa nih? Ada nggak? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Paham, Paham apa nih? paham tentang bloknya Pak. Oke, good. Oke, saya lanjutkan. Tadi blok ya. Yang kedua ada span. Elemen span sering digunakan sebagai kontainer atau wadah untuk beberapa teks. Jika digunakan dengan CSS, elemen span dapat digunakan untuk memberi style pada bagian teks. Contoh ya. Oke, ini contoh. Nah, di sini kita hilangkan background color-nya dulu biar terlihat bedanya. Nah, ini ya. Contoh misalkan kita punya sebuah teks nih, Bendungan Walahar gitu ya. Adalah titik-titik gitu ya. Nah, kalau kita ingin merubah teks Walaharnya berwarna biru misalkan gitu ya. Teks Walaharnya berwarna biru, tapi nggak mau bold atau tidak mau diberikan elemen apapun, nggak jadi miring, nggak jadi bold gitu ya. Selama ini kan kalau kita misalkan ingin menambahkan teks Walahar warna biru, menambahkan jadi kita masukkan di tag B gitu ya, style, colornya blue gitu ya, misalkan. Nah, kan seperti ini. Kalau dengan seperti ini, teksnya akan biru tapi tebal gitu ya. Atau nggak pakai teks B, pakai teks I gitu ya. Nggak tebal, tapi jadi miring teksnya gitu ya. Nah, jadi miring. Biru benar, cuma jadi miring. Nah, kita ingin teks itu hanya berwarna biru, nggak tebal, nggak miring, nggak apa gitu ya. Nggak menjadi link. Nah, maka kita bisa gunakan span. Sama seperti div ya. Span ini ya tidak akan memberikan efek apapun. Dia hanya block inline namanya. Dia hanya memberikan blok untuk line ini saja, dan span ini tidak memberikan efek apapun. Kalau misalnya kita tidak misalkan seperti ini ya, sama seperti div lah. Kalau kita tidak memberikan CSS apapun, ya nggak akan terlihat bedanya. Tapi saat kita tambahkan sebuah CSS, gitu ya tadi misalkan color blue. Oke. Nah, dia berwarna biru tanpa terjadi efek apapun. Termasuk contohnya memindahkan gambar biar dia center gitu. Itu bisa menggunakan span. Kalau blok, ngeblok dari kiri ke kanan semua elemen yang ada di dalamnya. Kalau span hanya inline, hanya elemen tertentu saja yang dibungkus oleh span tersebut. Nah, itu bedanya block dan inline elemen, div dan span. Kalau kita menggunakan framework atau template, itu akan banyak sekali menemukan div span gitu ya. Jadi banyak div dalam div gitu ya. Akan sering menemukan banyak div di dalam div gitu ya. Oke, paham? Apa? Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Yang kedua ada class. Jadi div atau span ini
dia jodohnya sama kelas biasanya ya. Lihat di sini, karena div itu tadi dia tidak memberikan efek apapun, dia ngeblok saja, maka CSS-nya biasanya disimpan dalam ID atau kelas. Maka ada di sini nih contoh nih. Ini contoh yang simple untuk membuat ini gitu ya, membuat seperti ini. Dia menggunakan blocking, menggunakan block, kemudian menggunakan kelas. Makanya div itu pasangannya div span itu pasangannya sama kelas, sama ID gitu ya. Nah, ini pasangan dari div dan span. Oke. Kelas atribut memungkinkan mendefinisikan style yang sama untuk elemen dengan nama kelas yang sama. Contoh ya, di sini sebetulnya ini ada di materi CSS sebelumnya. Di materi CSS itu ada tentang kelas. Kita sudah bicara tentang kelas. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah CSS, gitu ya. Namanya spesial dengan background colornya adalah black, colornya white, gitu ya. Kemudian di div-nya kita panggil kelasnya, kelas spesial. Maka semua teks yang ada di dalam kelas ini, di dalam blok ini akan mengikuti kelasnya, gitu ya. Sama seperti yang tadi sih sebetulnya. Cuman yang tadi itu bedanya dia di setting inline, kalau ini di setting di internal CSS gitu ya. Oke, ini yang sudah pakai div. Nah, kita buat dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya di sini, tadi kita bisa tambahkan ya di stylenya. Tadi div spesial apa? Background color adalah blue gitu ya. Colornya white. Nah, kemudian kita panggil kelasnya untuk div ini misalkan gitu ya. Ini seperti internal sih. Spesial. Nah, maka untuk blok ini kita menggunakan kelas spesial yang sudah kita deklarasikan sebelumnya ya di internal CSS-nya. Ini ya. Jadi selalu berpasangan. Contoh ini pun sama. Ini untuk membuat ini tadi ya. Untuk membuat ini kita harus deklarasiin dulu nih. Kelas tab button gitu ya. Kemudian kok ini mah nggak ada depan div-nya, artinya ini bisa digunakan untuk semua. Jadi kalau kelas dia nggak ada deklarasi tag-nya, dia bisa dipanggil untuk semua gitu ya. Tapi kalau hanya untuk beberapa tag saja, kita declare. Ini banyak sekali nih untuk membuat yang tadi ya, sintaknya. Tapi intinya adalah terkait antara div dan kelas, artinya div ini blok, kelas ini adalah stylenya gitu ya. Ini stylenya. Dan ini selalu berpasangan. Karena kalau div tanpa kelas atau ID, yang nggak akan jadi efek apa-apa, hanya jadi blok saja. Tapi kalau kita ingin memberikan sebuah desain tertentu, maka gunakan kelas atau ID-nya. Contoh seperti ini ya. Oke, maka semua elemen yang kita panggil atau tambahkan kelas spesial, dia akan ngikutin gitu ya. If kita panggil kelas spesial. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini fungsi kelas. Sangat sederhana. Ini kelas atribut juga bisa digunakan untuk inline elemen. Seperti tadi ya, seperti div, kelas juga bisa digunakan untuk span gitu ya, untuk span. Jadi sama, kelas
bisa digunakan untuk div ataupun span, untuk block ataupun inline elemen. Oke, ini paham lah ya, tinggal dicoba nanti. Oke, paham? Ada yang tanyakan dulu untuk kelas? 10 menit lagi waktu saya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini iframe. Iframe nggak terlalu penting sebetulnya. Cuman ini karena ada di materi sebelumnya, saya ceritakan sedikit. Jadi iframe itu menampilkan halaman web dalam halaman web, gitu ya. Menampilkan halaman web dalam halaman web. Misalkan, sorry. Nih. Web alumni. Nah, ini halaman web. Di dalamnya ada halaman web. Nih, ini halaman web nih. Wisuda ini halaman web. Jadi, tadi saya punya alamat. Ini wisuda. Ini halaman wisuda, halaman web. Kita tampilkan di halaman web yang lain. Di halaman namanya alumni. Jadi ada halaman web di dalam halaman web. Ini pakai iframe. Ya, ini halaman web. Login gitu ya. Paham ya? Caranya sangat gampang. Hanya menggunakan tag iframe, source-nya apa. Contoh, di sini iframe, source-nya tadi, kemudian ukurannya berapa. Ini iframe link. Jadi intinya, kan halaman web di dalam halaman web. Sintaknya mirip seperti yang SLC itu image ya. Jadi iframe, source, di sini alamatnya nih. Misalkan wisuda UP Karamasi ID gitu ya. Atau kita coba di halaman ini ya. Coba di halaman yang login misalkan ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan iframe src. Hey, bitnya berapa? Ini source-nya yang tadi apa alamatnya? Bitnya 200. Misalkan ya, contoh aja. Nah, ini ya. Ini sudah ada nih. Di halaman login kita, di halaman kita ya. Sudah ada iframe-nya. Itu iframe. Nah, nggak terlalu penting sih. Cuman kadang dipakai juga sih. Contoh kayak tadi ya. Ini di alumni ada iframe ke wisuda gitu. Oke. Next. Ada yang mau tanyakan dulu? Paham lah ya? Oke, yang terakhir. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak jadi? Oke, yang terakhir JavaScript. Nah, ini juga salah satu yang paling penting dan paling banyak digunakan gitu ya. Pernah belajar Java ya, rekan-rekan? Mudah-mudahan pernah belajar. Belum, Pak. Java belum belajar? Sudah, Pak. Nggak, di mata kuliah apa? Yang sudah di mata kuliah apa? Di struktur data, Pak. Struktur data. Nah, yang belum ikutan kuliah nggak? Maksudnya belum mendalami gitu, Pak. Oh, nggak apa-apa, dasar aja. Yang penting sedikit-sedikit ngerti script Java gitu ya, JavaScript. Kalau PBO belajarnya pakai apa? PHP, Pak. PBO pakai PHP. Yang ngajarnya siapa? PBO. Pak Yusuf, Pak. Pak Yusuf. Bisa sih PBO pakai PHP, cuman akan lebih kena kalau pakai Java sebetulnya.
Oke lah, nggak apa-apa. Cuman harapan saya tadinya biar ini ke JavaScript-nya. Oke, next ya, JavaScript. Mudah-mudahan kalau belum pernah lihat skripnya, ya cari-cari di internet lah. Karena di sini nggak mengajarkan JavaScript-nya ya, nggak mengajarkan bahasa Java-nya. Di sini mencontohkan di mata kuliah ini hanya bagaimana cara menggabungkan script Java-nya dengan PHP-nya gitu. Jadi JavaScript ini fungsinya membuat halaman HTML lebih dinamis dan interaktif, gitu ya. Tag yang digunakan untuk menentukan sebuah script itu tag script nih. Tag script yang kita gunakan untuk menentukan ini JavaScript gitu ya. Elemen script berisi pernyataan scripting atau menunjuk ke file script eksternal melalui atribut source. Penggunaan umum untuk JavaScript adalah manipulasi gambar, validasi form, dan perubahan konten yang dinamis. Untuk memilih elemen HTML, JavaScript biasanya menggunakan metode dokumen getElementById. Oke, langsung ke contohnya saja. Ini kalau ini menulis hello JavaScript menjadi elemen HTML di demo, tapi ini nggak terlalu ini sih. Nah, ini beberapa script yang simple ya. Kita menggunakan script function namanya message. Isinya adalah sebuah alert. This event called with the onload event. Oke, kita bisa tambahkan di mana ya? Ini aja lah. Di index. Di index. Di dalam head-nya kita bisa tambahkan script ya. Nah, kalau dia diminta seperti ini, di sini ada contohnya nggak ya? Di sini kan nggak ada ya. Bisa langsung script seperti ini sebetulnya. Tapi di sebelumnya dia minta untuk di ini. Dia bisa kosongkan saja. Kemudian tadi dia punya function ya. Function namanya pesan atau ya pesan aja lah. Samain aja lah dengan contoh. Biar nggak dikomplain. Sorry. This event called with the onload event. Event ini dipanggil oleh onload event ya. Apa tadi? Onload event. Sorry, lupa. Masih ininya. Kemudian kita panggil sebuah fungsi namanya onload untuk memanggil si function message ini nih. Jadi ketika si halaman ini dibuka, itu dia menjalankan function message gitu ya. Ini salah satu contoh saja penggunaan JavaScript. Body. Onload message. Namanya pastikan sudah sesuai. Message. Oke. Ada yang nggak jalan. Oh, sorry, functionnya belum tulis. Oke, kita refresh. Nah, ini adalah JavaScript ya. This event called by onload event. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini,
Ini artinya ketika kita buka halaman tersebut, nah dia sudah pakai JavaScript. Itu contoh JavaScript onload gitu ya. Selamat datang di web saya gitu ya. Nah, selamat datang di web saya. Oke, itu pakai JavaScript. Atau banyak lain, ini pertama ini adalah peletakan script ya. Script contoh yang diletakkan di dalam section head. Jadi sama seperti CSS ya. Ini script yang diletakkan di dalam section head. Jadi di dalam head kita meletakkan sebuah script gitu. Sintaknya dibungkus dalam text script. Ini diletakkan di dalam section head. Yang kedua, ada juga peletakan script di dalam body langsung. Jadi kalau tadi di section head, sekarang scriptnya langsung di dalam tag body gitu ya. Kita bikin halaman baru deh. Oke, kita bikin halaman baru. New file. Oke. Nah, sini ya. Script.html. Ya harus dipanggil. Udah sini aja lah. Di next aja. Jadi scriptnya ini di head. Bisa juga kita tambahkan scriptnya nggak di head ya. Yaitu inline. Langsung di halaman ininya misalkan. Tapi jangan lupa dihapus dulu nih. Biar gak bentrok. Oke. Jadi sama seperti tadi. Bisa juga di tadi. Aduh. Oh, Bu Ayu udah mau masuk. Bentar. Jadi yang kedua bisa ditambahkan juga di dalam bodinya. Yang ketiga, ini yang paling sering ditemukan, itu menggunakan script di external script gitu ya. Contoh ini. Jadi si filenya itu disimpan di file.js namanya. Jadi kalau kalian pakai framework, mungkin sudah belajar pakai framework. Itu ada sebuah namanya .js. Itu isinya JavaScript. Cara manggilnya sama seperti tadi ya, tinggal dipanggil bagian nama filenya saja. Kita contohkan buatkan di sini. Ini yang mana? Oke, ini tadi yang inline. Inline ya. Selanjutnya yang inline ini, yang ini gitu ya. Kita bisa simpan dalam file.js. Kita bisa new file. Kita simpan namanya alert.js. Ya, dia akan jadi JavaScript ya. Nah, ini sudah jadi sebuah script ya. Di filenya itu sudah ada c exam htdocs web. Nah ini sudah punya sebuah file namanya JavaScript file. Iconnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau CSS iconnya seperti ini, seperti gear. Ini kalau JavaScript iconnya seperti ini. Isinya tadi alert, sama-sama alert. Oke, tinggal kita panggil namanya. Kalau tadi teks, sekarang tinggal tambahkan script src-nya apa gitu ya.
Tadi kita sudah punya script. Nah, ini kita hapus. Tambahkan ini source-nya apa? Tadi namanya adalah alert.js gitu ya. Nah, jadi sama. Hasilnya akan sama. Hanya berbeda cara memanggilnya saja. Ada yang inline, ada yang di dalam style internal, ada juga yang eksternal menggunakan .js gitu. Nah, ini beberapa contoh JavaScript ya. Merubah teks dan seterusnya. Ini juga contoh JavaScript untuk nyalain hidupin lampu. Bisa dicoba nanti. Kalau mau lihat yang lain, ini juga pakai JavaScript nih. Ini menggunakan event on click. Jadi ketika event on click diklik, dia memanggil fungsi OpenCity gitu ya. Nah, ini contoh cara membuat seperti ini pakai JavaScript. Nah, jadi kalau mau bikin ini, kalian sudah paham ya, sudah paham class, sudah paham CSS, sudah paham JavaScript. Jadi ini pakai block class, ini pakai JavaScript gitu ya. Scriptnya di mana? Scriptnya, nah ini CSS-nya, ini style-nya. Scriptnya ada di ini add JavaScript. Ini scriptnya. Jadi untuk membuat halaman tadi, ini scriptnya. Ya. Ini scriptnya, JavaScriptnya. Tinggal di copy saja gitu ya. Selesai. Oke. Itu untuk pertemuan hari ini tentang block, class, dan JavaScript. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Pak, ya mohon maaf izin bertanya. Untuk JavaScript, apakah nanti akan didalamin lagi atau enggak ya Pak? Untuk JavaScript kenapa? Maksudnya belajarnya mau didalamin lagi atau cuma basicnya aja ya Pak? Kalau untuk JavaScript di materi di pemrograman web ini itu hanya bagaimana peletakannya. Bagaimana kita meletakkan JavaScript gitu ya. Karena kalau harus didalami itu gak bisa di mata kuliah ini. Kita masih punya PR, PHP, MySQL. Kalau untuk contoh-contoh JavaScript-nya, itu bisa lihat di sini ya. Di Web3 Schools atau di tempat lain, misalkan untuk membuat ini gitu ya. Ini misalnya di Java-nya gitu ya. Di pemrograman Java. Biasanya sih kalau Java-nya di PBO. Makanya saya tanya, PBO belajar nggak? Karena biasanya di PBO-nya gitu ya. Tapi tadi udah belajar di struktur data, mudah-mudahan sempat belajar script-scriptnya ini gitu ya. Tapi untuk mata kuliah ini kita nggak mendalami. Di mata kuliah ini, JavaScript diperkenalkan sebagai bagian dari pemrograman web untuk mendukung tadi responsibilitas halaman gitu ya. Jadi biar halamannya dinamis, biar tabelnya responsif, itu kan pakai JavaScript. Tapi scriptnya nggak dibahas secara detail karena waktunya nggak akan cukup. Ini baru dasar, baru basic HTML. Dan setelah ini kita belajar PHP, terus koneksi ke database MySQL gitu. Jadi untuk script di mata kuliah ini hanya bagaimana cara menempelkan atau menggunakan JavaScript. Tadi ya, bisa di inline langsung, bisa di internal, juga bisa di eksternal dengan file JS. Sama seperti CSS. Kita CSS nggak mempelajari detail banget. Kita hanya mempelajari di mata kuliah ini ya. Bagaimana CSS itu dipanggil. Bisa di inline, bisa di internal, bisa di eksternal. CSS-nya apa aja? Ya silakan cari di internet ya. Banyak ya. Bikin CSS seperti ini. Ya silakan cari aja di internet. Atau di sini Web3 Schools. Ini kan CSS nih. Kita nggak belajar button hover secara detail gitu ya. Nggak belajar untuk materinya ya. Hanya materinya bagaimana cara menggunakannya dan cara membuatnya gitu ya. Kalau kita ingin membuatnya, contoh tadi kan membuat class tab gitu ya. JavaScript juga sama. Kita nggak mempelajari secara detail, tapi untuk
menggunakannya saja. Gitu paling. Karena kalau digali detailnya panjang, gak akan selesai. Karena materi kita masih panjang ini. Gitu ya. Baik ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke. Ada siapa tadi? Ini Pak, saya Pak. Saya bukan nanya ya materinya Pak, tapi ingin verifikasi. Pas itu kan tugas ketiga saya tuh, saya salah kirim video, malah video sintaknya aja Pak, bukan halamannya gitu. Nah, jadi tadi malam baru diganti. Nah, jadi kan ininya kedeteksinya baru kekirim sekarang gitu Pak. Apa tadi malam gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, nanti dicek dulu sama saya ya. Siapa? Terima kasih Pak. Nanti video saya terakhir saya periksa satu-satu. Siapa? Coba Terima kasih Pak. disesuaikan buat yang belum. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, karena sudah jam 19, jangan lupa isi kehadiran di e-learning. Tugas-tugas yang belum selesai tolong diselesaikan. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.